Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang uji person product moment dan uji eksperimen rank. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya lagi. Perkenalkan, nama saya Grace Christina Harifah dengan nomor NIM 10202510. Selamat menyaksikan. Pada slide pertama ini kita akan membahas mengenai uji person product moment. Korelasi product moment person atau dengan simbol R ini paling populer dan sering digunakan oleh mahasiswa dan peneliti. Korelasi ini dikemukakan oleh Carl Person tahun 1900, di mana fungsi dari korelasi ini adalah untuk mengetahui derajat hubungan dan kontribusi variabel bebas atau independen dengan variabel terikat atau dependen. Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama. Di sini dapat kita lihat keterangan rumusnya, di mana RxY yaitu angka indeks korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Adapun N sama dengan jumlah sampel logaritma X pangkat X kuadrat, yaitu jumlah kuadrat variabel X. Ada juga logaritma Y kuadrat, di mana jumlah kuadrat variabel Y. Logaritma XY, jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y. Logaritma X sama dengan jumlah variabel X dan logaritma Y sama dengan jumlah variabel Y. Selanjutnya kita masuk pada uji person product moment. Korelasi product moment person ini dilambangkan juga dengan R, di mana dengan ketentuan bahwa nilai R tidak lebih dari harga atau min 1 lebih kecil dari R atau R lebih kecil dari 1. Apabila nilai R sama dengan min 1 artinya korelasinya negatif sempurna. Jika R sama dengan 0 artinya tidak ada korelasi, dan apabila nilai R sama dengan 1 berarti korelasinya sangat kuat. Sedangkan arti harga R akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai R sebagai berikut. Dapat teman-teman lihat pada tabel yang telah saya berikan. Untuk mengetahui seberapa besar sumbangan variabel X terhadap variabel Y digunakan rumus berikut. KD atau R kuadrat sama dengan R kuadrat 100%, di mana KD koefisien determinasi. R sama dengan nilai koefisien korelasi untuk mengetahui uji signifikan dalam hal mengetahui makna hubungan variabel X terhadap Y. Adapun syarat perhitungan uji person product moment. Korelasi person cocok untuk data parametrik dan hubungan linear antara dua variabel. Syarat utamanya yang pertama skala data, interval atau rasio numerik. Dua, distribusi normal kedua variabel X dan Y sebaiknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Ketiga, hubungan linear. Hubungan antara X dan Y kurang lebih linear atau tidak kuatif dan tidak eksponensial. Keempat, homogenitas varians atau homoskedastisitas atau varians sekitar garis regresi tidak berubah secara sistematis. Dan kelima, kedua variabel kuantitatif dan saling independen. Tidak ada asumsi dependensi kausal, tetapi pengukurannya harus objektif dan kuantitatif. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan ujinya, di mana dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Untuk keperluan tersebut, maka telah dilakukan pengumpulan data terhadap 10 responden yang diambil secara random. Berdasarkan 10 responden tersebut, diperoleh data tentang pendapatan X dan pengeluaran Y sebagai berikut. X sama dengan 800, 900, 700, 600, 700, 800, 900, 600, 500, 500 per bulan. Y 300, 300, 200, 200, 200, 200, 300, 100, 100, 100 per bulan. H0 tidak ada hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. H1 sama dengan terdapat hubungan antara pendapatan dan pengeluaran, atau dapat ditulis singkat menjadi H0 sama dengan 0 dan seperti berikut. Selanjutnya pada perhitungan uji,
Jika ada korelasi positif sebesar 0,9129 antara pendapatan dan pengeluaran tiap bulan, hal ini berarti semakin besar pendapatan, maka akan semakin besar pula pengeluaran. Apakah koefisien korelasi hasil perhitungan tersebut signifikan atau dapat digeneralisasikan atau tidak? Maka perlu dibandingkan dengan R-tabel dengan taraf kesalahan tertentu. Maka lihat tabel LR produk momen. Bila taraf kesalahan ditetapkan 5%, maka taraf kepercayaan 95%, dan N sama dengan 10, maka harga R tabel sama dengan 0,632. Ternyata harga R dihitung lebih besar dari harga R tabel, sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Jadi kesimpulannya ada hubungan positif dan nilai koefisien korelasi antara pendapatan dan pengeluaran sebesar 0,9129. Data dan koefisien yang diperoleh dalam sampel tersebut dapat digeneralisasi. Dalam analisis korelasi terdapat suatu angka yang disebut dengan koefisien determinasi yang besarnya adalah kuadrat dari koefisien korelasi atau R kuadrat. Di mana koefisien ini disebut koefisien penentu karena varians yang terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel independen. Untuk contoh di atas ditemukan R sama dengan 0,9129, koefisien determinasinya sama dengan R kuadrat sama dengan 0,91292 sama dengan 0,83. Selanjutnya kita masuk pada pengaplikasian SPSS. Dalam perhitungan yang sudah dijelaskan di atas mengenai analisis korelasi person product moment, bisa juga dihitung melalui aplikasi SPSS. Adapun langkah-langkah perhitungan adalah sebagai berikut. Pertama, silakan siapkan data yang akan diperoleh dalam SPSS. Kita ambil contoh data yang sama dengan contoh di atas yang pada tampilan berikut. Kedua, klik Analyze, Correlate, dan Bivariate. Ketiga, kemudian pilih variabel X dan Y, yaitu variabel motivasi dan prestasi ke dalam kontak variables. Dan kemudian checklist person to tailored dan flock signifikan. Klik tombol OK sehingga tampilan outputnya. Selanjutnya kita masuk pada uji Spearman Rank. Pada Spearman Rank, sumber data untuk kedua variabel yang akan dikonversikan dapat berasal dari sumber yang tidak sama. Jenis data yang dikorelasikan adalah data ordinal, serta data dari kedua variabel tidak harus berbentuk distribusi normal. Jadi, korelasi Spearman Rank adalah bekerja dengan data ordinal atau berjenjang atau ranking dan bebas distribusi. Kalau pada korelasi product moment, sumber data untuk variabel yang akan dikorelasikan adalah sama. Data yang dikorelasikan adalah data interval dan rasio, serta data dari kedua variabel masing-masing membentuk distribusi normal. Maka dalam korelasi Spearman Rank, sumber data untuk kedua variabel yang akan dikonversikan dapat berasal dari sumber yang tidak sama. Jenis data yang dikorelasikan adalah data ordinal, serta data dari kedua variabel tidak harus membentuk distribusi normal. Jadi korelasi Spearman Rank adalah bekerja dengan data ordinal dengan berjenjang atau ranking dan bebas distribusi. Adapun cara perhitungan uji Spearman Rank, korelasi Spearman Rank termasuk statistik non-parametrik, cocok jika data tidak normal atau berskala ordinal. Syarat utamanya pertama, skala data minimal ordinal, bisa ordinal, interval atau rasio, bukan hanya nominal. Kedua, tidak harus normal, data tidak berdistribusi normal. Ketiga, hubungan monotonik, di mana hubungan antara ranking X dan Y mendekati linear monoton atau naik atau turun secara konsisten, tidak perlu linear sempurna. Keempat, data tidak ekstrim, banyak outlier. Spearman lebih robust terhadap outlier, tetapi nilai ekstrim tetap bisa memengaruhi ranking. Selanjutnya kita tiba pada perhitungan uji. Ada 2 orang juri yang diminta untuk menilai dalam lomba membuat makanan. Jumlah makanan yang dinilai adalah 10. Masing-masing diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka nilai yang diberikan oleh kedua juri diberikan pada tabel berikut. Teman-teman dapat melihat tabelnya. Maka bila terdapat nilai yang sama, maka cara merankingnya adalah misalnya pada X nilai 9 adalah ranking ke-1, nilai 8 pada ranking kedua, selanjutnya dinilai ada 2 nilai 7, di sini ada 2 nilai 7, mestinya rankingnya kalau diurutkan adalah ranking 3 dan 4. Tetapi karena nilainya sama, maka rankingnya dibagi 2 yaitu 3 tambah 4 sama dengan 2,5. Akhirnya dua nilai 7 pada X masing-masing diberi ranking 3,5. Selanjutnya pada Y di sana ada nilai 8, jumlahnya 3. Mestinya rankingnya adalah 2, 3, dan 4. Tetapi karena nilainya sama, maka rankingnya dibagi 3 yaitu 2 tambah 3 tambah 4 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi nilai 8 yang jumlahnya 3 masing-masing diberi ranking 3 pada kolom Y. Selanjutnya nilai 7 diberi ranking setelah ranking 4 yaitu ranking 5. Dapat teman-teman lihat di sini uji SPSS-nya, ada contoh soal jika diketahui data mengenai kedisiplinan sebagai variabel X dan kinerja sebagai variabel Y dengan tabel berikut.
Aplikasi SPSS. Korelasi rank Spearman juga bisa dihitung melalui aplikasi SPSS. Langkah-langkah dalam SPSS akan dijabarkan sebagai berikut. Pertama, siapkan data yang akan dihitung melalui SPSS. Kedua, kemudian klik Analyze, Correlate, dan Bifred. Ketiga, kemudian pindahkan kedisiplinan dan kinerja yang akan dihitung ke variabel sebelah kanan dan checklist pada Spearman to tailored, lalu klik OK. Keempat, hasil sama dengan hasil hitung dengan rumus manual yaitu 0,808 sama dengan 0,81. Artinya maka dikategorikan sangat kuat pada tabel interpretasi data korelasi rank Spearman. Kelima, uji signifikan. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan dengan tolak H0 terima HA, yaitu terdapat korelasi antara variabel kedisiplinan dengan kinerja. Keenam, dalam SPSS untuk pengujian hipotesis pada korelasi rank Spearman. Korelasi rank Spearman bisa dilihat dari hasil output di atas dengan nilai sig to tailored-nya, yaitu 0,005 dapat disimpulkan karena sig 0,005 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan dengan tolak H0 terima HA, yaitu terdapat korelasi antara variabel kedisiplinan dengan kinerja. Tibalah kita pada kesimpulan, yaitu di mana analisis korelasi merupakan bentuk analisis inferensial yang digunakan untuk mengetahui kekuatan, arah, positif atau negatif, maupun signifikansi hubungan antara dua variabel atau lebih. Pemilihan teknik korelasi yang tepat sangat bergantung pada jenis skala data dan pemenuhan asumsi sebaran datanya. Korelasi person product moment atau R digunakan untuk statistik parametrik dengan syarat kedua variabel berskala interval atau rasio, memiliki hubungan linear serta wajib berdistribusi normal. Sebaliknya, korelasi Spearman rank atau P atau RHO termasuk dalam statistik non-parametrik yang bekerja dengan cara meranking data berskala minimal ordinal dan bersifat bebas distribusi sehingga tidak mengharuskan variabelnya berdistribusi normal. Kedua uji ini dapat dihitung secara manual menggunakan rumus kuadrat selisih atau dikomputasikan secara praktis melalui aplikasi SPSS, di mana kekuatan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependennya dapat diukur secara spesifik melalui analisis nilai koefisien determinasi atau R kuadrat. Sehingga tibalah kita pada soal latihan. Soal yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara tingkat kecemasan, skala interval, dan nilai ujian statistik atau skala rasio pada kelompok mahasiswa. Setelah dilakukan uji prasyarat, diketahui bahwa data residual kedua variabel berdistribusi normal dan memiliki hubungan yang linear. Teknik analisis korelasi yang paling tepat digunakan oleh peneliti tersebut adalah A. Korelasi Spearman rank, B. Korelasi person product moment, C. Uji chi-square, D. Analisis regresi logistik, E. Korelasi kontingensi lambda. Soal yang kedua, perbedaan mendasar dalam prinsip kerja pengelolaan data antara uji korelasi person product moment dan uji korelasi Spearman rank terletak pada A. Uji person menggunakan data sampel kecil, sedangkan Spearman wajib menggunakan sampel di atas 1000 responden. B. Uji person didasarkan pada nilai peringkat atau ranking data, sedangkan uji Spearman didasarkan pada nilai asli atau data numerik. C. Uji person termasuk dalam statistik parametrik yang mensyaratkan asumsi normalitas, sedangkan uji Spearman termasuk statistik non-parametrik yang bebas distribusi. D. Uji person khusus digunakan untuk data berskala ordinal, sedangkan uji Spearman khusus untuk data berskala rasio. E. Uji person hanya menghasilkan arah hubungan negatif, sedangkan uji Spearman selalu menghasilkan arah hubungan positif. Soal yang ketiga, dalam output analisis korelasi menggunakan SPSS meneliti mengamati nilai koefisien determinasinya, R kuadrat atau R square. Fungsi utama dari analisis nilai koefisien determinasi tersebut adalah A. Mengetahui apakah sebaran data penelitian sudah berdistribusi normal atau tidak. B. Menghitung nilai kuadrat selisih peringkat antar variabel X dan variabel Y secara manual. C. Mengukur seberapa besar persentase sumbangan atau kontribusi variasi variabel independen terhadap variabel dependen. D. Menentukan apakah hubungan kedua variabel memiliki arah yang positif atau negatif. E. Mengubah skala data nominal menjadi skala data interval secara otomatis. Kita masuk pada pembahasannya. Pada soal pertama, kunci jawabannya adalah B, di mana berdasarkan teks dokumen korelasi person product moment merupakan bagian dari statistik parametrik. Syarat penggunaannya adalah data harus berskala interval atau rasio, memiliki hubungan yang linear, serta wajib memenuhi asumsi berdistribusi normal. Karena kedua syarat tersebut terpenuhi pada kasus di atas, maka korelasi person adalah pilihan yang tepat. Kunci jawaban pada soal yang kedua yaitu C, di mana dokumen menjelaskan bahwa person product moment digunakan untuk statistik parametrik memerlukan pemenuhan asumsi normalitas data. Sebaliknya, Spearman rank atau RHO digunakan untuk statistik non-parametrik yang bersifat bebas distribusi atau tidak mensyaratkan data harus berdistribusi normal dan bekerja dengan cara meranking data asli berskala minimal ordinal.
Kunci jawaban pada soal yang ketiga yaitu sesuai dengan materi di akhir bab korelasi, nilai koefisien determinasi R kuadrat digunakan oleh peneliti untuk mengetahui besarnya kontribusi atau persentase hubungan pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas independen terhadap naik turunnya nilai variabel terikat atau dependen. Sekian pemaparan materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan dalam penulisan maupun dalam perkataan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.